Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan hadis malam hari ini, saya ingin menanyakan dulu kabarnya sehat semua? Sehat alhamdulillah. Cek dulu ya Bapak Ibu ya. Cek. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya Anda luar biasa. Kita semua luar biasa. SMK? Bisa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir hari ini, yang sudah memenuhi kedatangannya hari ini. Insya Allah hari ini saya akan melakukan basicnya terkait dengan saya, yaitu dalam budaya positif. Jadi memperkenalkan diri lagi, sekali lagi nama saya Anissa Sofiandia Masari. Saya instansinya dari SMK Negeri 1 Cileksi, YPGP Jawa Barat angkatan 11. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Sebelum kita memulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini mendapatkan kebermanfaatan bagi saya dan juga Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi ada kami hari ini kenapa kita berkumpul, yaitu Gak tahu. adanya filosofi pembelajaran di Hajar Dewantara memberikan wawasan yang luas terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Namun masih minimnya pemahaman terkait kesinambungan dengan pembelajaran tersebut. Jadi dengan budaya positif, maka dibuatlah aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif yang perlu didesinisikan seperti itu. Lanjut lagi di tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu CGP, yaitu saya dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman saya terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif itu sendiri. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu materi pengantar. Di sini ada 7 poin yang akan dibahas, yaitu terkait perubahan paradigma belajar. Dilanjut lagi dengan disiplin positif. Dilanjut lagi dalam motivasi perilaku manusia, kebutuhan posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma baru. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi, ada ice break dulu. Silakan mulai pertanyaan. Gak punya mata. Sama gede. Mungkin kalau kalian memasuki boleh dengan alasan, mungkin nanti. Itu ada lagi. Ya, jadi nanti kamu bertugas menggenggam tangan dan yang satunya lagi bertugas untuk membuka tangan lawannya seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi untuk memegang tangannya ini adalah bayangkan kalian mempunyai harapan atau sesuatu benda yang sangat amat berharga yang kamu miliki, Bapak Ibu miliki. Nah, yang satunya lagi bertugas untuk membuka, boleh dengan merayu, boleh dengan melakukan hal
dibuka. Berhasil dibuka. Berhasil. Untuk salah satu yang benar. Pasien saya yang Oke, berarti kasih membuka nggak? berhasil lulus dulu. Lanjutkan lagi dulu. Tanpa harus berusaha keras langsung. Dengan siapa? Saya orang yang Oke, baik. Jadi Bapak Ibu terkait di paradigma perubahan paradigma baru ya itu. Jadi untuk perubahan paradigma baru adalah kemampuan kita dalam mengobrol sesuatunya adalah pure dari dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Terus kalau misalkan tadi gimana? Apakah berarti tidak berhasil? Ya nggak apa-apa. Ketika kita teguh dengan keyakinan kita sendiri, ya, dan tidak berhasil membuka tangannya, itu juga nggak apa-apa. Karena sepenuhnya adalah kontrol ada dalam diri kita. Tapi bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam seseorang? Maka itu yang namanya pendekatan. Nah pendekatannya tadi digosok-gosok, ada yang dengan sukarela, ya kalau sukarela seperti itu. Jadi ada yang kayak bujukan, ada juga dengan Nah, maka dari itu untuk hari ini saya harap ketika saya memberikan materi, Bapak dan Ibu semua mau untuk bisa dimasukkan insight-insight positif yang akan saya berikan. Karena dalam perubahan paradigma adalah nggak semua guru-guru mungkin bisa meyakini bahwa di era sekarang pembelajaran adalah berpusat pada peserta didik. Masih ada juga yang mengatur semuanya secara otoriter, di mana saya, karena saya gurunya seperti itu. Maka untuk hari ini, mari kita bersama-sama untuk bisa menuju ke arah sana dalam perubahan paradigma baru ini. Ya, karena menurut pemahaman KHD, pembelajaran berpusat pada peserta didik itu adalah disesuaikan dengan kodrat zaman dan juga kodrat alamnya. Dan tentunya pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, disiplin positif. Nah, kebiasaan atau program yang diupayakan untuk mencapai esensi. Nah, di sini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin tampilan di sini kebiasaan positif yang sudah dilakukan pasti ada apa? Di jurusan Boleh. apel pagi. Apel pagi, para Senam senam pagi. pagi, para senam. Jurusan apel pagi dan biasanya saya ada yel-yel. Ya, ya. Oke. Untuk Mustafa, Di kelas sendiri ya? boleh. Kalau di saya, karena saya bahasa Inggris, saya biasanya minta anak untuk berbicara bahasa Inggris hal-hal sederhana agar kebiasaannya bisa dibiasakan untuk berbahasa asing. Masya Allah, tentang jadi tentunya untuk disiplin positif ini bukan hal baru, bahkan mungkin dilakukan secara skala besar dan juga skala kecil seperti itu, baik di lingkungan kelas ataupun di jurusan ataupun di kelompok ataupun di lingkungan sekolah. Dan tentunya tidak akan terlepas dari kaitan-kaitan esensi ini. Yang pertama, kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia. Ketika ada yang muslim apel dan marah anaknya malas-malasan di kelas seperti itu, dia tidak mencerminkan bahwa dia memiliki akhlak yang mulia. Ketika dia memiliki akhlak yang mulia, maka dia akan langsung bergegas ke lapangan, karena itu adalah instruksi atau adalah aturan yang harus dia lakukan. Kalau misalkan dia tidak memiliki akhlak mulia, maka dia akan melanggar aturan tersebut. Nah, dilanjut lagi adalah berkebinekaan global. Mungkin di sini berkebinekaan global ada yang mau memberikan contoh seperti apa upayanya? Berkebinekaan global. Kebinekaan global itu kan berarti bineka dan global ya sebenarnya. Berarti kan bagaimana kita tidak membeda-bedakan berdasarkan dari suku, bangsa, ras dan agama. Dan kebetulan di sini kita di sekolah kita dalam kebinekaan global, insya Allah sudah ditemukan salah satunya kita dalam pembelajaran agama saja kita menyediakan fasilitas ada untuk yang selain non muslim pun bisa ada kegiatan namanya free dan segala macam. Itu salah satu bentuk dari kebinekaan yang kita akan di sekolah seperti itu. Itu saja.
Terima kasih. bayaran saya. Selanjutnya portofolio, nah di sini mungkin dari kebiasaan Jumat sehat ya, mungkin juga bisa di Jumat kebersihan seperti itu. Lanjut juga di mandiri untuk disiplin positif di sini adalah penugasan yang dilakukan oleh peserta didik secara mandiri, gitu ya, maupun kelompok pasti ada esensi dari kategori mandiri dan juga bernalar kritis. Mungkin di sini juga Bapak Ibu selalu melakukan pembelajaran secara proyek dan itu menuntut anak untuk berpikir lebih kritis dan higher problem thinking seperti itu. Dan yang terakhir adalah kreatif. Mungkin di sini ada jurusan DKV, tapi tentunya Bapak Ibu semua sudah merancang dan juga mendesain pembelajaran seperti apa agar anak tidak monoton, agar anak tidak bosan seperti itu. Jadi adanya 6 unsur ini pasti ada di setiap disiplin positif atau budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, nah di sini adalah motivasi perilaku manusia. Di dalam motivasi ada dua, ada internal dan juga eksternal. Internal itu adalah sikap yang muncul dari menyadari hukuman atau menginginkan imbalan. Nah, mungkin di sini ada pengalamannya, mungkin ketika sekolah, gitu ya. Kira-kira ketika motivasi internal, kalau takut dalam hukuman, misalkan melakukan apa? Mengikuti tata tertib. Mengikuti tata tertib. Jadi dia menghindari hukuman. Jadi dia harus menaati tata tertib tersebut. Selanjutnya motivasi eksternal yang imbalan. Seperti apa misalkan di pembelajaran? Misalkan berhenti kalau saya rajin cari kasih coklat. Ada mungkin UPP yang pernah melakukan? Atau misalkan memberikan stempel atau bintang misalkan? Enggak sih. Seperti pemenuhan? Ada. Kasih bukan saya. Ya, kalau misalkan mungkin untuk SMA harus lebih dibatasi, mungkin kalau sekolah mungkin murid putra ya tidak apa-apa. Nah, tapi bukan berarti hal yang salah ya dalam pemberian bintang atau stempel seperti itu. Namun perlunya disadari bahwa itu adalah hukuman dan juga imbalan adalah bentuk eksternal yang sebaiknya tidak dilakukan lagi seperti itu. Karena dari budaya positif itu yang ingin kita terapkan adalah kesadaran diri internal dari peserta didik tersebut. Nah, di sini ada 3 kategori, ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau kita ambil case, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kira-kira bentuk hukuman yang terjadi itu seperti apa misalkan? Tugasnya ditambah 4 kali lipat. Tugasnya ditambah 4 kali lipat. Ada pernah mengalami? Itu adalah salah satu bentuk hukuman. Ya. Lanjut lagi mungkin untuk dikonsekuensi, kira-kira ketika tidak mengerjakan tugas, Bapak Ibu boleh pendapatnya? Mungkin pas jam istirahat dia tidak istirahat, dia harus selesaikan tugasnya. Sependapat dengan Pak Imam? Pendapat. Berarti untuk konsekuensi tidak mengerjakan tugas, bisa alternatifnya konsekuensinya adalah dengan kamu tidak boleh dulu istirahat karena tugas harus dikumpulkan tidak mengerjakan tugas seperti itu ya. Nah, bentuk-bentuk konsekuensi dan hukuman ini memang seiring sejalan dan saling beriringan dan hampir mirip dan juga tidak seperti itu. Namun yang perlu digarisbawahi adalah hukuman adalah respon atas pelanggaran yang sifatnya tidak menyenangkan dan tidak ada kebermaknaannya. Seperti itu, ya. Dan juga untuk konsekuensi di sini adalah suatu bentuk akibat dari tindakan atau keputusan secara alami dan bermakna. Kira-kira untuk sampai hukuman dan konsekuensi ada yang mau ditanyakan belum? Ya, lanjut dengan restitusi. Karena restitusi ini akan berkaitan dengan pemaparan selanjutnya. Restitusi adalah upaya kebaikan dari kerusakan itu sendiri, baik itu dari hukuman maupun konsekuensi. Seperti itu, Ibu. Dilanjut. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Hak yang perlu ditunaikan berarti wajib, ya, wajib dipenuhi individu untuk mendapatkan tetap hidup sebagai manusia. Nah, di sini ada 5 kategori. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau pengakuan seperti itu. Ya, ini dari Cambridge Web to Positive Education. Kira-kira ketika permasalahan yang terjadi ya di kelas,
Kira-kira kalau misalkan kebutuhan untuk bertahan hidup jika peserta didik kekurangan atas aspek nomor pertama, kelasannya apa ya kira-kira ya yang terjadi? Berarti apa? Misalkan ada satu anak di kelas, dia kekurangan rasa kebutuhan untuk bertahan hidup di kelas itu sendiri. Berarti kelas tersebut membuat dia tidak nyaman, atau bisa jadi dia korban bullying seperti itu, karena dia tidak menemukan tempat yang nyaman di kebertahanan hidup dia atau di kelas tersebut seperti itu. Maka dia kemungkinannya akan pergi-pergi ke kelas yang lain, tidak akan betah di kelasnya dia sendiri. Lanjut lagi, kasih sayang dan rasa diterima, kira-kira responnya anak ketika kurang rasa sayang atau rasa diterima? Suka mencari perhatian, Suka mencari perhatian, karena aku kekurangan nih rasa sayang, rasa dicintai, bahkan mungkin di rumahnya seperti itu ya. Jadi dia mungkin caper dengan mungkin ada yang positif, ada juga capernya dengan hal yang negatif. Lagi-lagi jika kekurangan kebebasan dalam diri dia, peserta didik kira-kira kabur dari sekolah, memberontak, ya, jadi itu udah sangat disadari oleh kita. Lanjut lagi, kesenangan kira-kira main bola. nah biasanya bola gabung dengan kelas lain main bola gitu. Padahal ada gurunya di kelas ya. Lanjut lagi, penguasaan atau pengakuan kira-kira yang terjadi di kelas. Misal tidak memiliki percaya diri, kalau misalkan dia maju ke depan, nggak mau, jangan saya aja gitu. Karena dia ada rasa pengakuan atau kemampuan dia yang kurang gitu dalam diri dia. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini semoga pada ibu semua tidak langsung mendiskriminasi, langsung mendikte seseorang bahwa seseorang itu salah gitu. Bahwa seseorang itu salah, peserta didik itu salah seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu dulu apa sih kebutuhan dia yang kurang gitu, baik di kelas ataupun baik di rumahnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk kebutuhan hidupnya dasar manusia. Jadi apakah 5 dasar kebutuhan ini boleh hilang satu enggak? Tidak. Enggak ya, jadi karena dasar, jadi harus terpenuhi, maka wajib ditunaikan seperti itu. Lanjut lagi, di sini ada posisi kontrol atau restitusi. Ada posisi kontrol dan juga restitusi. Di sini melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol kita dalam pembelajaran atau dalam sekolah. Pertama, penghukum, bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau dan manajer. Oke, kita breakdown lagi, kita pecah-pecah lagi, dan mungkin ini juga relate sama kehidupan kita. Kira-kira posisi kontrol di penghukum kita itu peranannya ketika apa dan situasinya seperti apa? Ada yang mau berbagi? Papilan nih biasanya. Penghukum, kira-kira situasinya seperti apa? Papilan tuh siswa melanggar peraturan pada saat dia memakai atribut kota. Responnya Bapak, misalkan di yang posisi kontrol penghukum itu Ya sekarangnya lari, suruh lari. disuruh lari atau push up. Padahal atributnya yang di dalam kapal kita menghukum itu suruh lari. Suruh siapa? Atributnya lengkap, gitu ya. Terus tadi juga di sini tadi sempat kita bahas yang menghukum ya Bapak Ibu terkait tadi ketika peserta didik tidak mengerjakan tugas tadi, mungkin masih ingat yang dikatakan oleh Pak Imam, menjadi lagi 4 kali. Itu adalah bentuk posisi kita sebagai penghukum. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Nah, kira-kira di sini tuh tricky. Biasanya wali kelas nih pengalamannya di sini bukan untuk menindak apa ya, maksudnya menyudutkan ya Bapak Ibu, kita sharing aja, jadi jangan langsung istighfar, papilan gitu enggak. Jadi kita berbagi seperti itu ya Bapak Ibu. Boleh? Kira-kira? Kalau difungsikan saya sebagai pembuatan bersalah. Iya, betul. Tapi semoga saya nggak sama kayak gitu ya. Iya, amin. Nah, misalkan kayak gini, kamu tahu gak sih, misalkan permasalahannya itu berpacaran ya, bagi-bagi dia kelas gitu ya. Kebetulan memang saya habis menanganinya, jadi kayak kalian tahu gak kalau misalkan kalian kayak gitu menjadi sesuatu, siapa yang tanggung jawab? Ibu kan yang tanggung jawab, kayak gitu.
Jadi kan anak akan merasa, jadi misalnya aku gitu nggak bertanggung jawab atau merasa membuat mereka lebih tertekan karena statement saya tadi. Nanti siapa yang tanggung jawab? Orang tua kalian kan, saya juga kan yang kena. Itu adalah bentuk kalimat contoh situasi, dan mungkin di sini juga bapak-bapak juga ketika wali kelasnya anak perempuan ataupun laki-laki yang berpacaran akan melontar sedikit banyaknya. Nanti yang tahu siapa? Itu kamu aja ya, kayak gitu. Selanjutnya lagi di sini teman. Kira-kira teman, posisi dan situasinya. Bisa boleh. Ketika teman nih ada situasi permasalahan. Seperti itu, gimana Mister? Boleh? Ini ketika saya berhubungan dengan anak saya yang melakukan pelanggaran terlambat seperti itu, ya saya mengusahakan saya coba ingatkan ya biar tidak terlalu terlambat, jadi masuk sekolah tidak terlambat lagi. Mungkin sudah benar ya. Betul, kurang lebihnya tentu ya Bapak Ibu, karena di sebagai posisi kita sebagai teman adalah kita memposisikan kita seumuran sama dia, bagaimana ceritanya dia nyaman untuk bercerita dan kita bisa masuk untuk menasehatinya. Sebenarnya itu bentuk nasihat dan juga kunjungan, ya. Posisi kontrol di teman. Nah selanjutnya pelantau situasi dan juga boleh memantau situasinya, permasalahannya boleh. Karena ini mungkin berdekatan dengan kita semuanya. Dari ini Bapak. Terkait dengan posisi kelompok pemantau, kita sebagai pemantau dalam hal ini di kelas ya. Kelas ya. Iya betul, boleh di kelas, boleh di jurusan. Ya. Ketika ada situasi seperti di kelas Ngomong yang lainnya boleh kondusif sebentar ya Bapak Ibu. siap. Boleh. Ketika di kelas kondisi pembelajarannya mungkin sedang tidak kondusif ya. Kita tentunya sebagai seorang guru yang ada kewajiban mengingatkan juga seperti itu ya. Dilanjutkan lagi Pak. Bisa gitu. Jadi benar Pak. Jadi di sini di perangkat pemantau sepertinya seperti ini mungkin ya, sedikit dijelaskan. Diluruskan lagi mungkin tadi sudah betul Bapak. Ketika ada permasalahan di kelas, sudah kayak gitu anaknya melakukan kesalahan, kita mengingatkan kembali kesalahannya apa, dan juga memantau sebagai bentuk tindak lanjut. Ya seperti itu. Oke, hari ini kamu datang terlambat ya. Berarti untuk di minggu ke depan saya akan kamu untuk kehadirannya. Seperti itu mungkin yang masuk ke kelas ini ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya terakhir manajer. Boleh? Oh baik. Situasi dan kondisinya seperti apa? Posisi Pak sebagai manajer sebenarnya ini sering diterapkan dalam kelas saya sebagai wali kelas. Jadi lebih ke pengelolaan kelas aja sih. Jadi yang selalu saya sampaikan mengenai pandangan saya adalah gimana caranya kalian bisa menjaga image, bisa menjaga hal-hal yang baik yang kita lakukan. Jadi apapun yang menjadi kekurangan itu jangan ditonjolkan. Memang setiap orang pasti punya kekurangan, tapi sebisa mungkin ketika orang lain melihat suasana kelas atau misalkan ketika melihat mereka itu konteksnya adalah baik, walaupun misalkan ya memang pasti ada kekurangan. Jadi yang saya ajarkan adalah mengenai kontrol diri mereka. Jadi mereka harus belajar berkontrol, yaitu menjaga nama baik. Itu sih paling. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi. Jadi untuk situasinya seperti apa, permasalahannya seperti apa, gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini di diseminasi hari ini, alangkah baiknya idealnya peran kita itu adalah posisinya yaitu manajer idealnya. Namun pun saya sebagai CGP masih banyak harus belajar, bahkan saya mungkin masih dalam tahap pembahasan bersama masih gitu, tapi masih harus selalu dikembangkan dan diperbaiki dalam program guru penggerak ini.
Nah, dilanjutkan lagi di sini adalah restitusi. Maka proses itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti itu. Makanya tadi setuju saya dengan pemaparannya Pak Isam terkait bagaimana kamu harus mengontrol diri kamu agar terciptanya kelompok yang baik dan karakter yang lebih baik lagi dalam peserta didik. Seperti itu, ya. Lanjut untuk keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan ilmu. Jadi ini hanya penguatan lagi. Untuk nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari perbedaan latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama seperti itu. Jadi simpelnya adalah keyakinan kelas adalah suatu pengalaman yang disadari dan dilontarkan oleh peserta didik itu sendiri dan diyakini dan dibangun sendiri dan dilakukan sendiri oleh peserta didik. Nah, tugas kita balik lagi sebagai manajer hanya memantau dan mengarahkan bila ada yang salah seperti itu. Nah, di sini mungkin ada satu contoh keyakinan kelas 10 DKV 2 dan mungkin di sini saya masih banyak kurangnya. Ya, di sini contohnya adalah pembelajaran interaktif, santai dan juga menyenangkan yang akan kita bahas di slide selanjutnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Tadi ada 5 posisi kontrol, ada menghukum, ada juga membuat rasa bersalah, teman, memantau, manajer. Nah, selanjutnya di sini yaitu segitiga restitusi. Apa sih? Ya, melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan cara yang mungkin murid tidak dapat terevaluasi secara internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri dan kembali menghargai. Contohnya adalah segitiga restitusi adalah kita menanyakan perasaan dia, yaitu dengan cara 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas yang akan saya share berbagi praktik baiknya di slide selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin di sini ada gambarannya dulu. Bagaimana sih soalnya, bagaimana sih ungkapannya gitu ya dari segi 3 restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau murid gitu ya melakukan kesalahan, maka bisa dengan cara bertanya pertama dan juga membuat narasi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Nah, itu adalah bentuk kalimat pernyataan dari menstabilkan identitas. Bisa juga dengan apa ya? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Bapak juga pernah, ibu juga pernah. Itu adalah bentuk pernyataan dari menstabilkan emosi dari peserta didik itu sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri ketika anak dipanggil ke kita, dia pemikirannya udah kenapa nih gue ditanya, kenapa nih aku dipanggil, kenapa saya dipanggil segala macam. Jadi kita harus menstabilkan dulu identitasnya dengan pernyataan-pernyataan yang sudah saya sebutkan tadi. Dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Karena tidak jarang anak melakukan kesalahan, tapi dia juga nggak tahu kalau ternyata itu salah. Nah, tugas kita di sini yaitu memvalidasi tindakannya bahwa itu salah, Rona. Seperti itu. Jadi bentuk kalimatnya dengan kamu pasti punya alasan tertentu mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita tanya dulu alasannya kenapa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini segitiga restitusi ini adalah upaya kita dalam menggali informasi juga ya Bapak Ibu terkait tadi 5 kebutuhan dasar. Jadi judgementnya kapan sih kita menganalisisnya kapan? Nah, analisisnya adalah ketika di proses validasi tindakan yang salah. Kita tahu kurang diperhatiin sama mamanya, ternyata berangkat aja nggak ada orang tua, ternyata ini segala macamnya itu digali informasi kebutuhan apa sih yang kurang dalam anak itu di validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini adalah upaya kita untuk merecalling untuk memvalidasi lagi bahwa tindakan tersebut harus ada solusinya dan itu ada dalam diri peserta didik. Seperti keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kelak?
Karena tentunya dalam posisi kita sudah bersih, tidak ada yang namanya hukuman, tidak ada yang namanya mengintimidasi, yang ada kita menggali informasi dalam peserta didik, dan juga kita harus mengetahui bahwa peserta didik menemukan solusi dalam diri dia sendiri agar dia mau secara motivasi internal melakukan perbaikan, bukan dari posisi kita seperti itu. Dan kita berusaha menjadi manajer adalah untuk mengerucutkan permasalahan dan juga membuat stabil peserta didik agar memiliki keberhargaan diri. Iya Bapak Ibu. Nah selanjutnya yaitu kajian implementasi. Nah di disiplin positif, di sini di pembelajaran PJOK yang sudah saya terapkan yaitu pertama membuat jogging rapi 2 ganja. Nah ini upaya kali pertama saya di anak kelas 10, berbaris rapi, budaya kerja industri tentunya punya keteraturan dalam bekerja, maka sudah kita ajarkan dalam berlari untuk gotong royong dan bekerja sama dengan baik. Lalu penggunaan lambat minuman adalah upaya saya dalam mendukung kegiatan sekolah yaitu adiwiyata mengurangi sampah seperti itu, karena ketika kita berolahraga ada cairan yang keluar dari keringat, maka kita harus ganti lagi dengan cairan yang baru yaitu air putih yang diisi dalam tumbler seperti itu. Selanjutnya lagi yaitu menyanyikan lagu nasional adalah bentuk kebinekaan global yang saya terapkan dalam meningkatkan jiwa nasionalisme peserta didik. Lalu dilanjutkan lagi masuk dalam pembelajaran berdoa terlebih dahulu, dan tentunya mungkin Bapak Ibu melakukan hal tersebut ya, tujuannya untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya pemanasan statis dinamis yaitu mempersiapkan otot-otot peserta didik dalam melakukan rangkaian gerakan dalam pembelajaran PJOK. Seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini mungkin saya jelaskan lagi dalam berdoa. Di sini ada sisi infak dan akhlak mulia. Jogging rapi ini adalah unsur dari nilai kebajikan gotong royong. Di pemanasan statis dinamis di sini juga ada gotong royong dan bernalar kritis. Lanjut lagi menyanyikan lagu nasional itu dinilai kebajikannya berkebinekaan global, membawa tumbler minuman, mandiri dan peduli lingkungan. Yang terakhir berpakaian atribut rapi itu adalah mandiri. Dan tentunya mungkin Bapak Ibu semua memiliki disiplin positif yang dibangun seperti itu gunanya membangun karakteristik pelajar, profil pelajar Pancasila seperti itu ya Bapak Ibu. Dan mungkin untuk reflektif yang di sini untuk disiplin positif yaitu masih banyaknya peserta didik yang menggunakan kemasan ulang seperti itu kayak botol bir, maaf sebut merek. Jadi botol-botol yang dibuat habis pakai seperti itu, dan itu masih menjadi PR saya gitu ya dalam pembiasaan ini seperti itu ya Bapak Ibu. Ini ada testimoni dari peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Sultan Bilal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafi Rizky. Saya akan menceritakan pengalaman saya di PJOK di SMK Negeri 1 Cilengsi. Pengalaman saat saya SMP yaitu hanya pemanasan biasa dan langsung berolahraga. Tetapi pas saya di SMK kita harus berlari, lalu peregangan dinamis dan statis, dan menyanyikan lagu nasional. Nilai-nilai yang saya dapat adalah kedisiplinan dan keteraturan. Pengalaman saya waktu di SMP adalah langsung pemanasan dan langsung berolahraga. Tetapi ketika saya sudah masuk ke SMK Negeri 1 Cilengsi, di mata pelajaran PJOK saya berlari teratur dan melakukan pemanasan dinamis dan menyanyikan lagu nasional. Nilai-nilai yang saya dapat adalah mendapatkan kebugaran jasmani dan mendapatkan nilai kedisiplinan. Baik, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dalam nilai disiplin positif tentunya pasti ada perubahan dari SMP dan SMK, dan tentunya disiplin positif ini ternyata berimpact baik terhadap peserta didik. Selanjutnya di sini adalah kebiasaan
lingkungan sekolah yang menjadi disiplin positif upaya dalam membugarkan seluruh keluarga sekolah. Di sini yang pertama yaitu mendampingi peserta didik ada di depan dan juga di samping seperti peranan kita Putri Handayani, yaitu yang 3 pilar sudut pandang filosofi pendidikan belajar Dewantara, dan yang terakhir yaitu mengapresiasi peserta didik yang membantu kegiatan Lima Sehat. Nah di sini mungkin ada Pak Imam ya di foto, dan juga kami tim PJOK, tentunya saya tidak sendirian dan juga ditemani dengan kakak-kakak OSIS yang senantiasa membantu dalam kegiatan disiplin positif ini. Terima kasih Pak Imam dan juga anak binaannya seperti itu. Selanjutnya yaitu testimoni dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Sumiati Rohayati. Di sini saya sebagai pengajar matematika di SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan testimoni tentang pelaksanaan kegiatan senam irama yang berbasis kepada kearifan lokal. Menurut saya, senam tersebut yang berbasis kearifan lokal itu sangat bagus sekali diterapkan di sekolah, apalagi sebagai implementasi dari P5 atau dalam umumnya yaitu adalah kurikulum merdeka. Tapi mungkin alangkah baiknya agar lebih efisien dan juga efektif, jadi pelaksanaannya itu adalah guru pengampu PJOK membuat jadwal secara bergantian untuk anak-anak agar anak-anak bisa merasakan, wah, ini adalah hajat saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu disiplin positif yang testimoninya dari peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yasmin Putri Hairunisa dari kelas 11 TKV 2. Saya ingin menjelaskan tentang testimoni selama saya mempelajari senam irama di SMK 1 Cilengsi. Sebelumnya saya sekolah di MTS 29 Jakarta, tidak pernah mendapatkan mapel senam irama, walaupun ada tetapi tidak sekomplit di SMK 1 Cilengsi. Yang saya dapatkan di sini adalah semangatnya, terus serunya, keringatnya dapat juga. Terus apalagi ya, kebersamaannya juga dapat. Untuk kritiknya saya cuman beberapa aja. Yang pertama, mungkin ditambahkan sedikit panggung biar anak-anak juga bisa melihat dan memeragakannya semuanya. Jadi yang di belakang bisa kelihatan. Terus yang kedua bisa ditambahkan lagu-lagu juga yang lain gitu. Jadi biar anak-anaknya enggak bete segala macam. Ya, segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk keyakinan kelas, keyakinan kelas. Nah ini mereka masih baru kenal gitu ya, jadi dilakukan diskusinya Bapak Ibu. Kalau saya waktu itu perjajaran saja, boleh juga lintas jajaran yang jelas. Ketika sudah disepakati, ada satu orang yang maju ke depan untuk menyampaikan apa saja. Nah, dari refleksinya keyakinan kelas ini, yang saya refleksikan yaitu masih tidak temuannya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin kedepannya Bapak Ibu semua bisa merefleksikan 6 budaya positif, 6 profil pelajar Pancasila itu karena untuk diyakini sama-sama dalam pembelajaran kelas. Nah, di sini baru di pembelajaran interaktif, santai dan juga menyenangkan. Semoga bisa menjadi insight positif untuk Bapak Ibu. Dan selanjutnya yaitu dimotivasi. Tadi ada motivasi eksternal, di sini yang saya lakukan adalah motivasi internal. Yang pertama, motivasi peserta didik melalui pemberian contoh. Namun dalam pemberian contoh yang di sebelah sini ya Bapak Ibu, dalam menjaga kebersihan masih perlu direvisi menurut saya, karena kadang terjadinya anak itu jadinya ayo udah berbis, kadang ngebantuin, jadi kadang menyepelekan. Nah ini saya juga mohon mungkin untuk Bapak Ibu bisa merefleksikan ini ketika bisa menjadi contoh kita tuh ya sebagai guru kepada peserta didik. Namun pun kita harus mengembangkan motivasi internal itu dengan berbagai hal seperti itu. Nah, saya masih
minim. Saya masih melakukannya adalah dengan mencontohkan. Namun alhamdulillah dengan mencontohkan pun masih ada peserta didik yang tergerak dan mau dengan sendirinya dengan berjalannya waktu seperti itu. Tapi masih harus yang perlu dikoreksi. Nah selanjutnya yaitu memotivasi peserta didik untuk dapat aktif berkomunikasi dalam kegiatan diskusi yang dilakukan. Nah dalam hal ini motivasi yang saya lakukan yaitu ketika anak mau membicarakan sesuatu dipersilahkan dan tidak ada intimidasi. Mungkin itu pun yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua seperti itu. Dan hal itu adalah bentuk positif dalam menggali motivasi internal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini yaitu segitiga eksekusi dalam pembelajaran PJOK terkait keterlambatan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Raska udah datang ke sini memenuhi panggilan Ibu. Mungkin sebelumnya kenapa Raska dipanggil? Karena tadi datang terlambat ya seperti itu. Nah untuk datang terlambat itu mungkin bukan hal yang baru. Itu juga dulu pas sekolah pernah juga gitu ya datang terlambat. Nah mungkin untuk kasus ini Raska punya alasan tersendiri gitu kenapa terlambat. Nah Ibu pengen tahu kenapa Raska terlambat hari ini? Tadi terlalu nyantai. Nah menurut kamu terlambat itu perilaku yang benar atau salah? Salah ya, karena ketika kamu terlambat jadinya ngefek ke hal-hal yang lain ya, jadi terlambat belajarnya seperti itu. Dan untuk selanjutnya kan untuk Raska mungkin tidak sendirian yang terlambat, ada juga teman yang lain. Tapi di sini Ibu ingin mewawancarai Raska seperti itu. Sepertinya Raska juga udah tahu tindakannya salah. Kira-kira gitu untuk kedepannya supaya tidak terlambat lagi, Raska mau seperti apa? Tidak terlalu santai ya. Dan juga Raska tahu ya keyakinan kelas kita apa tadi, datangnya jam berapa? 10:10 gitu ya, keyakinan kelasnya juga Raska udah tahu, datang tidak boleh terlambat, 10:10 udah di lapangan. Nah upayanya Raska tadi apa? Solusinya jangan terlalu santai ya, dan juga mengajak teman yang lainnya, karena Raska juga teman-teman yang lainnya tadi kedepannya Raska tidak terlambat dan juga bisa memberikan dampak positif. Dan nanti boleh Raska sampaikan ke teman yang lain untuk besok tidak terlalu santai ya. Segitu aja dari Ibu, terima kasih sudah hadir di sini gitu ya, udah mau memenuhi panggilan Ibu. Semoga tidak dilakukan lagi. Kalau misalkan Ibu ada ucapan yang salah, mohon udah pelajaran ini, udah pelajaran Ibu, lanjut pelajaran siapa? PP, Pendidikan Pancasila. Belajar yang benar, jangan sampai terlambat lagi ya. Ya sekian dari Ibu, sekarang boleh kembali ke kelas ya. Selanjutnya lagi adalah segitiga eksekusi yang terjadi akibat perselisihan peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kalian berdua, terima kasih sudah duduk di sini mau ngobrol sama Ibu terkait kejadian tadi ya, terjadi di lapangan. Sebenarnya untuk permainan mah hal biasa gitu ya, ada body contact segala macam, cuman karena tadi ada insiden seperti itu, jadi kita ngobrol dulu di sini ya. Nah ketika kejadian tadi nih, perasaan dirimu apa yang dirasain? Kaget aja Bu, Kaget, kesel. tiba-tiba jatuh. Nah perasaannya dirimu? Iya tahu. Langsung minta maaf saya. Langsung minta maaf, bagus. Nah untuk kejadian hal seperti itu mungkin nggak terjadi di saat hari ini aja, mungkin SMP juga pernah, kelas 10 juga pernah seperti itu. Nah untuk kejadian tadi biar mungkin Ibu tahu juga nih dari sudut pandangnya dirimu dan juga kamu gitu ya Bang, silahkan dijelaskan kronologi kejadiannya dan juga kesalahannya apa. Ya tadi kan ngambil bola terus kepleset, gara-gara ini sepatunya juga licin, dia tiba-tiba jatuh, pas pada ngerumunin, jadi ya ada yang keinjak, jadi saya keinjak gitu. Terus
Kalau dari kamu kronologinya? Kaget tiba-tiba jatuh, pengerem. Jadinya ketabrak aja ya. Keinjak seperti itu posisinya. Nah, untuk kejadian ini dua-duanya berarti melakukan kesalahan sendiri ya masing-masing. Nah, berarti solusinya dari kamu supaya tidak kepleset lagi di lapangan seperti apa? Mengganti sepatu. Mengganti sepatu. Pakai sepatu yang lain. Licin. Kalau untuk dirimu? Saya lebih hati-hati aja sih supaya tidak lagi. Ya, karena mungkin di keyakinan kelas kita kan udah dikasih tahu ya boleh pakai sepatu yang lain bebas gitu kan. Nah terus juga ketika menjalani pembelajaran olahraga harus melakukan sportivitas seperti itu. Terima kasih, semoga tidak terulang lagi dan solusi dari kalian silahkan nanti dilakukan ketika pembelajaran olahraga ya. Terima kasih sudah datang di sini. Mohon maaf kalau misalkan ibu ada salah kata atau kita sama kalian. Setelah pelajaran ibu, pelajaran siapa? Bisa PKW. Ya udah boleh nanti langsung ke kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Raska. Berikut yaitu testimoni dari peserta didik terkait setidaknya restitusi. Assalamualaikum, saya Raska. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perasaan saya setelah berbicara dengan Bu Gendis. Saya sangat merasa didengarkan dan saya sangat merasa menyesal setelah keterlambatan saya. Di sini saya tidak akan mengulangi keterlambatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Selanjutnya yaitu testimoni peserta didik terkait tadi masalah istihad antara peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo dari kelas 11 TKR 2. Perkenalkan, nama saya Rasul Diansa dari kelas 11 TKR 2. Saya setelah berdiskusi dengan Bu Gendis, hati saya menjadi lebih tenang dan mengakui kesalahan saya sendiri. Saya juga seperti itu kurang lebih. Untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati dan mengantisipasi terjadinya adegan seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah selanjutnya yaitu segitiga restitusi seperti yang tadi sudah diungkapkan bahwa tidak semuanya hal bisa dibuat di segitiga restitusi, maka kita pun bisa untuk berkolaborasi, bisa langsung menindak pada saat kejadian itu juga seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini adalah dokumentasi saya ketika berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan juga kepala program jurusan teknik mesin seperti itu. Selanjutnya yaitu refleksi yang tentunya mungkin Bapak Ibu dan pernah juga dilakukan. Refleksi pertama yaitu kita merefleksi para orang tua, menceritakan apapun yang terjadi pada peserta didik yang dititipkan kepada kita tentunya. Selanjutnya yaitu refleksi kita dengan rekan sejawat, karena orang yang paling terdekat yang bisa memberikan masukan yaitu rekan sejawat kita tentunya ya. Selanjutnya di sini ada refleksi dengan peserta didik, gunanya apa? Untuk menindaklanjuti hasil pembelajaran kita selama pembelajaran seperti itu. Untuk budaya positif yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah serangkaian pemaparan materi sudah saya sampaikan terkait inti budaya positif. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua, boleh dipertanyakan dan boleh ditanyakan. Waktu dan tempat itu. Ya, untuk mau boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin tulis sekali ya, terkait dengan pemaparan yang luar biasa yang disampaikan, karena hal yang baru yang saya dapatkan dari studi saya melihat ada beberapa hal yang terus saya ada yang belum melakukan. Terkait yang mau saya tanyakan mengenai tentang yang motivasi yang internal sama eksternal. Jadi disebutkan bahwasannya kalau motivasi eksternal itu contohnya memberikan hadiah ya. Iya, penghargaan salah satunya hadiah ya. Ada yang penghargaan reward. Nah,
saja seperti itu ya. Nah, untuk menurut saya pemberian motivasi eksternal di sini adalah jika dilakukan atau diterapkan dalam pembelajaran atau di kehidupan kita sehari-hari, yang tentunya kita selalu berkesinambungan sama peserta didik itu ya, sepertinya dalam pembelajaran. Kalau misalnya yang ngerjain apa segala macamnya dapat keuntungan, dan yang kalau misalkan mengerjakan dapat bintang atau apapun itu, dan jadinya Anda kecenderungan ingin melakukannya atas dua hal tersebut seperti itu. Namun untuk di kasusnya Ibu Mao, mungkin dari sudut pandang saya terkait motivasi itu adalah berarti suatu bentuk penghargaan kepada anak karena mau untuk aktif seperti itu ya, aktif dalam kegiatan MPLS seperti itu. Nah, jika pun tidak dilakukan secara berkelanjutan, ya itu nggak apa-apa, tapi mungkin lebih baiknya kalau misalkan itu hanya ditempatkan di dalam satu momen saja seperti itu. Namun jika itu dilakukan dalam suatu momennya pembelajaran yang berulang, mungkin itu kurang efektif seperti itu. Jadi menurut saya ketika dalam suatu bentuk event mungkin diperbolehkan saja, tapi mungkin alangkah baiknya mungkin juga dengan alternatif yang lain seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan argumen, boleh sharing diskusi. Oke, baik. Mohon izin Bu Gadis, mungkin sedikit saja Bu Gadis menanggapi tadi mengenai motivasi yang Bu Gadis ya. Dan kita memang selaku pendidik memang harus selalu bahkan memang diwajibkan untuk memotivasi peserta didik yang bertujuan adalah peserta didik ke depannya menjadi lebih baik lagi dari segi hal kedisiplinan, dari segi hal misalnya kemandirian sesuai dengan profil pelajaran Pancasila 6 elemen tersebut. Nah, ada beberapa hal yang sering kita tuh kadang tuh lupa bahwa kita adalah salah orang pendidik itu mengenai hukuman. Kita masih sering, atau bukan kita tapi saya pribadi juga masih sering atau masih kadang lupa mengenai hukuman. Mana punishment, mana hukuman, mana satu lagi tadi apa tulis? Nah, ya, penghargaan dan sebagainya. Terkadang kita pada saat memberikan penghargaan, bagaimana tanggapan anak-anak yang tidak mendapat penghargaan tersebut? Karena kita juga salah. Kita berarti kan kita memberangkani anak-anak yang tidak mendapat penghargaan. Otomatis anak-anak dan masyarakat yang tidak dapat penghargaan tersebut pasti berpikiran bahwa loh, berarti saya harus seperti dia dulu melakukan segala hal. Nah, yang mau saya tanyakan adalah Bu Gadis, kalau memberikan penghargaan menurut Bu Gadis itu baik atau tidak? Ada sisi positifnya dan negatifnya tuh Bu Gadis. Tapi menurut Ibu seperti apa? Betul. Jadi kalau misalnya untuk menanggapi berarti ini jadi ada dua pertanyaan dan Iya, oke, baik. Kalau misalkan dari tanggapan saya terkait tadi pertanyaan dari Pak Milan, memang untuk penghargaan ini juga sama dari sisi positif dan negatifnya tentu ada seperti itu ya. Namun mungkin setelah saya mempelajari dari motivasi perilaku manusia ini, bahwa penghargaan adalah bentuk hukuman juga seperti itu. Jadi dua-duanya sama, tidak berimbas baik jika itu tidak dinamai dengan sesama seperti itu. Jadi bawaan untuk si peserta didiknya kalau misalkan selalu ada orang yang diberikan penghargaan, maka kemungkinan bisa juga dia termotivasi ataupun tidak seperti itu. Jadi mungkin baiknya untuk pembelajaran, untuk penghargaan dan juga hukuman mungkin diminimalisir atau ditiadakan dalam pembelajaran seperti itu. Nah, mungkin tadi saya ingin pengen mengulang lagi. Jadi tadi kan ada pertanyaan dari Bu Mao terkait penghargaan ketika satu momen saja seperti itu. Tadi saya kan menyampaikannya bahwa itu boleh jika hanya dalam satu momen, karena itu tidak ada kesinambungan dengan hal-hal lain. Sudut pandang saya, hal itu berarti itu adalah bentuk apresiasi dari materi karena peserta didiknya mau untuk berperan aktif dalam satu momen itu saja. Nah, jadi mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang mau menanggapi lagi terkait ya pertanyaan dari Pak Filan atau dari Bu Mao tidak? Ya, saya setuju terkait penghargaan dari satu momen saja itu seperti yang dikatakan dan kita tidak boleh tidak menghilangkan penghargaan sama sekali. Sebenarnya jadi exceeding
pasti ada penghargaan di situ. Coba kita bayangkan kalau mungkin tidak ada penghargaan dari apakah dari untuk perlombaan? Jelas tidak ada. Tapi ketika dalam sebuah kelas yang notabene kita berkebiasaan keseharian, maka sepakat sekali dengan tulis bahwa kita dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Contohnya di Guru Merdeka sudah tidak ada lagi kita peringkat. Itu kenapa? Karena kemungkinan penghargaan juga bisa merusak hubungan. Seperti ketika saya siswa, kita contoh siswa, ketika ada satu siswa yang selalu dapat ranking 1, maka ranking 2, ranking 3 akan merasa di bawah temannya. Seperti tadi, bukan tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu hal yang di luar batas untuk meraih posisi tersebut. Gimana caranya? Apa dengan contek dan segala macam. Jadi itu yang dimaksud dengan penghargaan seperti itu. Untuk penguatannya dari saya, dari Mr. Fajri, dari tampilan, mungkin dari Ibu Mao, kiranya terima kasih yang Ibu Mao. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan kembali. Cukup. Begitu. Nah mungkin yang terakhir saya ingin bertanya mungkin dari bapak-bapak dan ibu semua, boleh bercerita satu inisiatif positif yang mungkin sudah pernah bapak atau ibu lakukan di pembelajaran? Boleh? Ada yang mau bercerita? Ayo Pak Suki. Boleh? Tadi saya mau tanya masalah yang lain. Oh mau bertanya? Ya boleh. Bagaimana Pak Suki? Ya, assalamualaikum. Terkait dengan konsep dari positif ya, sepintas mengenai keyakinan kelas ya. Nah, konteksnya di sini kan di dalam pelajaran PJOK. Nah, bagaimana keyakinan kelas di dalam ini kan kondisi di luar lapangan. Nah, pada saat membuat keyakinan kelas itu seperti apa? Apakah poin-poinnya sama dengan di dalam kelas, apakah di luar kelas, atau konteksnya di lapangan gitu? Nah, ini menjadikan sudah muncul di situ. Ini belum sempat berbaca. Yang terkait keyakinan kelas. Ya. Jadi untuk di pembelajaran PJOK, Pak Sugi mungkin langsung izin berinteraksi ya Pak untuk menjawab. Untuk di pembelajaran PJOK di sini ada keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas seperti itu. Nah, untuk keyakinan kelas adalah keinginan atau tadi nilai-nilai kebajikan universal yang ingin mereka rasakan di pembelajaran PJOK seperti itu. Nah, untuk di keyakinan kelas itu tadi saya juga sudah sempat merefleksikannya bahwa sebaiknya di keyakinan kelas itu terdapat 6 unsur dari profil pelajar Pancasila seperti itu. Namun di pembelajaran yang saya sudah pernah lakukan ini menjadi insight positif juga untuk Bapak Ibu. Saya baru ada di 3 tahapan ini. Di pembelajaran interaktif kan berarti ada unsur bernalar kritis. Untuk di santai ini berarti bisa juga di gotong royong seperti itu, dan juga yang menyenangkan itu di kebermaknaan yang sama di bernalar kritis seperti itu. Nah, untuk di kedepannya, untuk di keyakinan kelas, alangkah baiknya ada 6 unsur dari profil pelajar Pancasila, ada sama-sama diyakini seperti itu. Nah, ini saya rasa untuk keyakinan kelas saya masih harus ada perbaikannya. Untuk sisi positif yang saya tadi jelaskan, mungkin di slide saya terakhir itu terkait kesepakatan kelas yang dibangun seperti itu, baik yang di dalam ruangan kelas maupun di luar kelas seperti itu. Sama-sama. Ya. Baik, yang terakhir mungkin ada yang mau sharing terkait disiplin positif yang pernah dilakukan? Dari Pak Imam mungkin? Dari Pak Imam. Ya, Pak Imam ada, silakan Pak Imam. Disiplin positif yang pernah dilakukan di kelas. Sarapan tiap pagi. Sarapan tiap pagi. Sarapan tiap di kelas ya? Bersama-sama. Iya, bersama.
Jadi salah satu mungkin karena kan kalau kita berpikir tentang di sistem positif atau budaya positif itu tidak harus selalu menyebut tentang hal yang kompleks. Bisa menjadi budaya positif atau disiplin positif itu bisa dimulai dari hal yang sederhana. Atau seperti kita mengawali kegiatan dengan berdoa itu adalah salah satu daripada budaya positif atau disiplin positif. Tidak harus selalu menurut tentang hal yang kompleksitas tinggi seperti mungkin nanti kajian kelas, institusi dan sebagainya. Kita bisa mengawali itu dari hal yang sederhana. Ya, salah satu dari berdoa. Salah satunya lagi tadi yang saya bilang, saya selalu bertanya kepada anak, apakah kalian sudah sampai belum setiap hari? Kalau saya mengajar di jam pembelajaran pagi. Karena buat saya satu kebutuhan dasar dari manusia adalah tentang bertahan hidup. Kan perut itu rusak, bertahan hidup. Anak tidak akan bisa berkonsentrasi dengan baik jika perut saja dan dalam keadaan apa? Ya kan? Kadang-kadang saya menemukan satu anak, nah dasar membawa Pak saya nggak lulus. Ada yang bahkan belum punya ongkos atau sekolah ini yang dari temannya, mungkin memang ekonomi di keluarganya memang tidak cukup. Dan hal dengan sederhana saya dengan mereka waktu sarapan pagi bisa saling berbagi antara satu dengan yang lain. Baru nanti saya akan memulai menjawab. Itu saya memastikan satu kebutuhan dasar anak itu terpenuhi. Baru nanti saya bisa memulai sebuah program. Biasanya hal sederhana. Kalau tidak pelajaran, iya. Kalau siang mungkin saya cari makan siang berbagi. Kita nanti kita itu mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah menanyakan segala sesuatunya. Semoga tidak merasa cukup agar senantiasa belajar di depannya. Walaupun saya masih perlu banyak belajar. Dan juga terima kasih untuk yang sudah berbagi public baik terkait disiplin positifnya Pak Imam. Semoga menjadi insight positif juga untuk kita semua. Ya, terakhir dari saya, semoga dengan adanya diseminasi ini, dengan memberikan wawasan terkait tinggi budaya positif, bisa kita terapkan agar terwujudnya pembelajaran yang aman dan menyenangkan dan selamat tentunya untuk peserta didik kita. Seperti itu. Mungkin terakhir kita menyerukan yel-yel atau apa ya, seruan dari guru penggerak. Ya, kalau misalkan guru penggerak tergerak bergerak. Seperti apa? Seperti ini apa Ibu? Oke, kita cek dulu terakhir. Salam guru penggerak.